Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tambahan kehidupan, yaitu hidup di hari Sabtu ini, dan kita dimuliakan untuk bersujud di rumah Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita nanti di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kemarin tadi dihubungi pagi subuh, ustadznya berhalangan, dan mestinya kemarin besok permintaan untuk taklim hari ini. Saya besok juga ada agenda di tempat lain. Salah satu tanda kecerdasan seseorang, orang itu kalau cerdas Pak, ilmunya banyak, itu ngomongnya dikit ya, tapi omongannya itu maknanya dalam dan luas. Jadi ada gambar kemarin yang mewakili. Jadi kalau otaknya mengecil, mulutnya membesar. Apa artinya? Banyak ngomong. Ya. Kalau otaknya mengecil, kurang ilmunya, semangat menuntut ilmunya kurang, maka mulutnya membesar. Banyak apa namanya? Banyak omon-omon, agak cerewet, nggak serius gitu ya. Itu tapi kalau otaknya membesar, semangat belajarnya tinggi, termasuk datang ke masjid ini niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka mulutnya mengecil. Dia hanya mau berbicara hal-hal yang penting saja. Nah, gitu ya. Nah, tanda seseorang cerdas itu adalah mulutnya mengecil, sehingga yang keluar dari lisan kita hanyalah mutiara-mutiara yang luar biasa. Makanya salah satu ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fatanah, punya kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, tabligh, amanah, fatanah, ya. Punya kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga kalimat-kalimat Nabi itu gampang dihafal dan gampang diingat oleh para sahabat karena kecerdasan beliau itu. Nah, petunjuk-petunjuk Rasul dalam menjalani kehidupan kita kepada kita itu luar biasa, sehingga dibukukan menjadi hadis Nabi yang sangat luar biasa dihafal. Dan perkataan, tidak hanya Nabi, perkataan-perkataan ulama ya, yang penuh dengan mutiara, sedikit tapi penuh dengan mutiara, itu juga diingat oleh para murid-muridnya begitu. Nah, ini jemaah sekalian. Nah, kita nanti juga begitu di sini. Orang yang rajin di majelis taklim, datang ke masjid untuk hadir di majelis taklim, ingin mendapatkan manfaat yang sangat besar, maka otaknya membesar, lisannya mengecil. Nah, tapi kalau orang nggak rajin di majelis taklim, semangat berilmunya tidak rajin, maka otaknya mengecil, lisannya membesar. Nah, ini insya Allah tidak termasuk di jamaah Baitul Haq. Jamaah Baitul Haq ini orang-orangnya otaknya besar, lisannya kecil insya Allah. Gitu ya. Di antara petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat padat dan penuh
dan sangat luas maknanya, adalah petunjuk bagaimana cara menjalani hidup di dunia ini yang enjoy dan enak gitu. Maka kata Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Singkat Pak. Tapi nih Pak, kalau digali Pak, dalam sekali dan luas sekali maknanya. Kita akan terpukau-pukau nanti. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu hidup di dunia, ya, ini tafsir terjemahan tafsir. Kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia. Sekarang kita hidup di dunia. Kalau engkau saat ini hidup di dunia, kun fid dunya, ka'annaka, seperti engkau. Kalau seperti ini apa yang nanti diumpamakan gitu ya. Jadilah engkau diumpamakan. Ya. Seumpama gharibun, orang yang asing, awa'iru sabili, atau orang yang dalam perjalanan musafir. Jadi digambarkan oleh Nabi, kalau kamu hidup di dunia, jadilah engkau seperti orang asing atau orang musafir. Apa sih keistimewaannya orang asing ini? Nah, kan pasti ada ya. Cara berpikirnya orang asing itu apa? Perasaannya orang asing itu kayak gimana? Nah, kalau kamu hidup di dunia, punyailah perasaan, punyailah cara berpikir, punyailah tindakan seperti orang asing atau orang musafir. Nah, ini pasti maknanya dalam. Gak mungkin Nabi memerintahkan kita bertindak, berpikir, kemudian merasa sesuatu, kecuali sesuatu itu sangat penting. Sangat penting. Nah, ini penting. Nah, sekarang kita bahas apa keistimewaannya orang asing. Yang pertama, kalau sampean misalnya berada di sebuah daerah yang sampean nggak kenal orangnya, nggak ngerti bahasanya, gitu ya. Duit sampean dirampok orang, habis. Kira-kira perasaan sampean apa? Apa Pak yang sampean rasakan? Takut kan gitu ya? Apalagi? Ya, putus asa. Kira-kira orang yang takut kepada manusia, putus asa, itu hatinya kemana kira-kira? Yang ada di hatinya? Ke manusia atau kepada Allah, atau pasti kepada Allah. Itu perasaan orang asing. Berarti kita dalam hidup ini kadang-kadang ya, karena tidak merasa menjadi orang asing, hidup dengan keluarga, ada anak ya, ada istri, ada tetangga, terus apalagi? Oh, ada tempat kerja nyaman, gaji siap ada tiap bulan. Akhirnya apa? Hatinya merasa tenang. Kalau hatinya merasa tenang, perasaan kepada Allah beda enggak dengan orang asing tadi? Beda. Kalau orang asing itu sangat merasa sekali gitu ya. Tapi kalau orang tenang, waduh, tenang, duit ada, anak ya, tetangga, kalau ada masalah ada tetangga, kan gitu ya. Maka orang-orang yang diberi kelimpahan kenikmatan biasanya sering lupa Pak. Makanya kata Nabi, kun fid dunya, kalau kamu hidup di dunia, jadilah seperti orang asing, awa'iru sabili, atau orang yang di dalam perjalanan. Jadi kenapa orang asing atau orang dalam perjalanan, musafir? Bayangkan musafirnya, jangan bayangkan sekarang Pak, naik pesawat gitu ya. Bayangkan dulu naik onta di padang pasir, ya, bawa-bawaan. Kira-kira ketidakpastiannya dengan orang yang tidak musafir itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi musafir. Dirampok orang, ya, dibegal di perjalanan, apalagi di kehausan, ya,
bekal bisa habis, nggak cukup, apalagi dimakan serigala, hewan buas dulu. Maka orang musafir ini ketidakpastiannya tinggi. Maka orang yang ketidakpastiannya tinggi, bergantungnya kepada Allah lebih tinggi. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak musafir nggak bergantung kepada Allah, gitu. Tapi perasaannya orang yang dalam kondisi musafir, yang ketidakpastiannya sangat tinggi, maka kebergantungan orang musafir lebih tinggi. Walaupun orang yang tidak musafir juga kadang-kadang ada juga ketidakpastian, gitu ya. Contoh, sama-sama orang musafir ini derajat kebergantungan, gitu ya. Sampean ini Pak, misalnya karyawan, ya. Karyawan, berarti kalau karyawan kan punya gaji bulanan, gaji tetap. Misalnya tanggal 20 habis duitnya, dia tetap merasa tenang karena tanggal 1 nanti ada gajian, kan gitu ya. Ini yang bukan musafir. Artinya ada ketidakpastian tapi sedikit. Ada juga yang bukan musafir yang ketidakpastiannya lebih tinggi daripada yang gajian, pegawai gajian. Contoh, kira-kira menurut Bapak kebergantungan ketidakpastiannya itu antara pegawai dengan petani lebih besar mana? Ketidakpastiannya lebih besar petani. Kalau petani satu saat mau nanam, dia itu berharap apa? Kebergantungan kepada Allah terkait hujan, ya, atau cuaca. Misalnya saya nggak perlu hujan karena daerah saya daerah yang penuh dengan air, tapi cuaca nggak menentu. Akhirnya bergantung lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah misalnya tanamannya jalan, ya, bergantung lagi dari apa Pak? Dari hama, ya, penyakit, ya. Ya Allah lindungi dari tikus, dari apa gitu ya. Mohon lagi kepada Allah gitu ya. Hatinya bergantung lagi kepada Allah. Apalagi Pak? Misalnya sudah ini airnya cukup, kemudian cuacanya bagus, pertaniannya tumbuh dengan subur, akhirnya berbuah. Masih bergantung lagi kepada Allah. Masih apa Pak? Pas mau panen, impor dari luar negeri banyak. Akhirnya harga jatuh. Hanya luar biasa itu Pak Menteri kita. Dibabat habis yang impor-impor itu kemarin. Ya. Nah, maka yang sama-sama mukim saja, kebergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbeda. Cuma masalahnya sudah nggak pasti, nggak bergantung itu loh. Itu masalahnya. Udah nggak pasti, nggak pernah tangannya menengadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketidakpastian hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk membuat kita selalu merasa qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Punyailah perasaan seperti orang musafir yang ketidakpastiannya sangat tinggi, gitu ya. Maka orang musafir itu senantiasa kalau di perjalanan, ya Allah selamatkan aku ya Allah di depan ini misalnya gitu ya. Nah gitu Pak. Jadi yang pertama, supaya kita selalu bergantung setiap hari kepada Allah walaupun sudah merasa aman. Semuanya ini hasilnya bergantung Pak. Termasuk saya. Saya ini misalnya diambil sedikit saraf bicaranya, ini udah nggak bisa ngomong Pak. Ya.
Bergantung nggak kepada Allah? Bergantung sangat besar. Kita tiap hari sangat besar bergantungnya. Kalau sampean nggak percaya, datang ke rumah sakit. Betapa orang-orang itu sangat bergantung kepada Allah. Jadi jangan pernah tidak pernah merasa butuh Allah. Ya, karena memang orang kalau sudah diberi nikmat itu kayak nggak butuh. Ya. Kemarin ada Ustadz ya dari Jakarta ketemu saya di sini. Kena stroke sedikit gitu ya. Maka beliau merasa kesulitan, berbicara itu berat sekali. Nah, itulah makna kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, cara berpikir musafir setiap saat Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kenapa Rasul SAW memerintahkan kita seperti orang musafir? Ya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah supaya selalu bergantung kepada Allah. Sampean misalnya punya uang banyak, ya bergantung sama Allah. Misalnya seluruh uangnya di bank berupa uang elektronik, ya kan semua jadi elektronik ke depan ini. Jarang jadi uang kertas sudah mulai. Ya. Kemarin ada orang kaya nggak punya cash, dia hanya punya elektronik. Elektronik itu sampean bergantung kepada internet, benar gak? Kalau internetnya di shutdown masih berfungsi nilai yang miliaran, nggak berfungsi. Karena kita sangat bergantung kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah, hukum kauniyah, hukum alam. Yang kalau hukum alam ini diganggu sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat tidak nyaman, maka kita semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang misalnya banjir, gempa, bergantung sekali. Gak ada yang tidak bergantung. Kita merasa di sini aman-aman, ya karena nggak ada gempa, nggak ada banjir. Kalau banjirnya besar, maka tiba-tiba semuanya tidak ada maknanya. Maka Allahus Somad. Makanya ada sahabat yang sangat cinta kepada kulhu ini, Pak. Jadi setiap sholat akhirnya baca kulhu, Pak. Jadi itu loh. Sampai sahabat yang lain ini heran ini, kok ada orang yang suka kulhu, sholatnya kulhu kan kita juga seneng kan, kulhu terus, ya, terutama tarawih nanti. Kalau baca kulhu semua, wah enak ini imam yang pas ini, ya. Imamnya kayak sahabat, seneng kulhu. Maka dilaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, ada orang yang kalau sholat bacanya kulhu terus, gitu. Dipanggil oleh Nabi, ditanya, kenapa? Karena aku sangat cinta kepada makna daripada qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya sangat cinta kepada Nabi. Maka disebabkan kecintaannya kepada kulhu ini, kalau engkau benar maka engkau surga. Luar biasa, Pak. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Jangan pernah merasa tidak ada yang bergantung kepada Allah. Dicabut, Pak, sedikit, Pak. Ya. Diingatkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang musafir. Kalau sampean pergi, Pak, sampean ini punya rumah, ya. Di dalam rumah semua perabotan ada, kamar ada, ya. Ranjang yang mahal. Sampean punya properti rumah banyak. Lalu sampean mau musafir, dibawa semua enggak? Enggak dibawa kan? Yang sampean bawa itu apa? Yang sampean bawa itu adalah hal-hal penting yang bisa dipakai dalam perjalanan sampai tujuan. Tidak semua yang sampean miliki dibawa. Jadi berpikir musafir itu yang kedua adalah hanya membawa
Hanya mengerjakan hal-hal penting yang kira-kira bisa dipakai di perjalanan menuju akhirat. Nah ini Pak, luar biasa. Maka seorang mukmin dia akan membedakan mana yang penting nanti yang bisa dipakai di dunia ini sampai ke akhirat. Yang tidak penting itu tidak digunakan Pak. Maka orang musafir misalnya tidak membawa ranjangnya, tidak membawa dapurnya, ya bajunya juga tidak semuanya dibawa, iya kan? Rumahnya ditinggalkan semua juga. Maka dia hanya membawa hal yang sangat penting. Cuma masalahnya kita menganggap hal penting itu beda-beda, kan gitu ya? Sebagian orang punya duit banyak itu penting Pak. Tapi bagi seorang mukmin duit banyak penting itu kalau dipakai dalam perjalanan. Tapi kalau hanya disimpan nggak penting. Ya, kalau disimpan nggak penting. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz seluruh hartanya itu sudah dikeluarkan semua. Ya, dikeluarkan semua sebelum dia meninggal. Nggak penting. Kenapa? Karena kalau disimpan jadi gak penting. Kalau dibelanjakan, diinfakkan jadi penting. Maka seorang mukmin tiba-tiba nanti di alam kubur itu yang penting adalah bacaan Al-Quran. Yang penting adalah sujudnya di Masjid Baitul Haq. Yang penting adalah misalnya hadir di majelis taklim. Yang penting adalah sedekahnya dari harta yang banyak. Yang penting adalah wakafnya. Yang penting adalah apa lagi? Yang penting adalah berbuat baiknya kepada orang. Nah, itu yang penting. Nah, cuma masalahnya orang itu bingung mana yang penting dan mana yang tidak penting. Contoh Pak, ada orang datang ke tempat sampah, tiba-tiba ada berkilau. Ini pasti mahal ini. Berkilau. Lalu diambil itu barang itu, lalu disimpan sedemikian rupa, sedemikian pikirannya setiap hari ini mikir yang berkilauan ini Pak. Kalau kena matahari langsung sinarnya. Ternyata berhari-hari dijaga. Lalu setelah itu dia pergi ke tempat ahli mutiara. Datang, nyampe ke tempat ahli mutiara Pak. Apa jemaah sekalian? Ketawa itu ahli mutiara ini. Ini bukan mutiara, ini pecahan kaca. Ini pecahan kaca. Ini bukan mutiara, ini gak penting ini. Tapi oleh dia disangka mutiara. Maka orang ini menjaga kaca seumur hidup. Tiba-tiba waktunya dibawa ke tempat ahli mutiara, ternyata bukan mutiara. Sama, kita menganggap misalnya seluruh urusan dunia kita itu penting. Karena satu, kalau punya dunia dihormati orang, punya jabatan semua tunduk, kan gitu. Apalagi orang semuanya hormat. Itu kira-kira yang dianggap penting. Ini dianggap penting, tapi ternyata ketika dibawa ke malaikat nanti apa ternyata? Bukan ini yang penting. Ternyata yang penting apa Pak? Yang penting itu yang datang ke masjid. Yang penting itu harta yang digunakan untuk disedekahkan. Jadi perbedaan beda. Yang dianggap penting oleh kita, maka kadang-kadang saya nggak habis pikir Pak. Ada tukang, udah berat kerjanya, nggak sholat Pak. Ayolah laporan kepada Allah sambil diajak gurau. Ayo waktunya laporan. Bajuku nggak ini. Ada aja alasan. Nggak sholat. Kerja. Kenapa? Karena kerja itu dianggap penting, sholat tidak dianggap penting. Tapi yang heran, saya masih heran kemarin.
Ustaz, ini kurang bahannya. Saya lagi markas Quran di Sidoarjo. Jadi bikin ada rumah kosong minta tempati ke saya renovasi untuk jadi markas Quran, nanti belajar Quran, kemudian melatih guru Quran, melatih imam masjid nanti yang mau di sana untuk membuat program masjid Rejani di situ, dan juga belajar bahasa Arab. Jadi saya renovasi. Tapi yang menarik, Ustaz, jangan ngambil benda yang haram, Ustaz. Jangan sampai ada yang barang haram. Saya ngerti haram, Pak ya. Oh ngerti Ustaz, oh nggak ngerti gitu. Jadi dia tahu kalau benda-benda itu haram. Makanya unik orang Islam itu. Kalau makan babi itu haram, Pak. Tapi kalau nggak sholat nggak haram gitu. Itu uniknya gitu ya. Makan babi nyuri itu haram, Pak. Tapi kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak haram. Itu uniknya gitu. Jadi macam-macam orang. Nah ini jemaah sekalian, maka kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Yang perasaan dan tindakan orang asing yang kedua adalah hanya membawa barang-barang yang penting. Nah sekarang Pak, mulai kita berpikir, selama ini aku ngerjain hal penting atau enggak yang saya bawa? Jangan-jangan yang dikira mutiara sangat penting ini kaca. Yang selama ini saya kejar, yang selama ini saya jaga ternyata kaca. Yang pecahannya dibuang ke tempat sampah. Nah ini jemaah sekalian. Makanya ada ungkapan begini. Orang itu akan menyesal berteman dengan seorang yang soleh. 1 jam berteman dengan orang soleh, dia akan menyesali hidupnya yang selama ini berteman dengan orang-orang ahli maksiat. Kenapa dari dulu ini aku jadi berteman dengan orang-orang yang tidak penting gitu. 1 kali berteman dengan orang yang sangat penting, tiba-tiba membuat dirinya menyesal, waktu-waktunya habis dengan orang-orang yang bodoh. Nah itu penting kan? Karena dia tahu siapa teman yang penting, yaitu berteman dengan ulama, dengan ustadz yang takut kepada Allah gitu ya, dengan ustadz, dengan yang bisa memberikan pencerahan. Nah itu mas sekali. Maka orang-orang musafir hanya membawa hal yang penting di dalam hidup. Maka ngaji setiap malam, setiap hari penting. Saya kemarin ada ustadz luar biasa di video itu, ketua MUI ini. Saya ini ketemu, kalau pagi bangun tidak akan menyentuh HP kecuali sudah membaca Al-Quran. Nah, saya sentuh Pak tadi di telepon. Wah bunyi HP ini. Tapi inspirasi, ternyata Al-Quran jauh lebih penting daripada habis subuh langsung scroll nggak ngaji gitu ya. Nah itu penting coba sekali kita jadi berteman dengan orang berilmu gitu, yang bertakwa kepada Allah, itu sangat penting, karena dia akan membuat kita menyesal selama ini kita ini berteman dengan siapa gitu loh. Waktu-waktu kita habis dengan siapa, dengan nongkrong di pinggir jalan gitu, ngobrol nggak jelas gitu ya. Kalau berteman dengan orang yang materialis, maka yang dibicarakan materialis, mata dia terus. Kalau berteman dengan ulama, yang dibicarakan ilmu, ya, maka ilmunya mendapatkan hal yang penting. Orang yang senantiasa bersama ilmu, maka jangankan urusan dunianya yang dimudahkan, urusan akhiratnya yang menanjaknya dimudahkan. Itu yang kedua. Jadi mulai hari ini kita berpikir setiap hari itu apa hal penting yang bisa saya bawa di dalam perjalanan. Mulai hari ini ya, insya Allah. Kemarin sudah insya Allah, cuma kita tingkatkan lagi ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kebergantungan kita kepada Allah sangat besar. Yang kedua,
bahwa musafir itu hanya berpikir kepada hal-hal yang penting. Dan yang paling penting di dunia ini adalah ilmu. Ilmu, Pak. Sampean zikir goyang-goyang, itu mendengarkan ilmu itu zikir lebih afdal daripada zikir lisan. Karena afdal zikir itu adalah dengan ilmu. Makanya ulama-ulama besar itu jarang zikirnya, jarang sholat sunnahnya, ya jarang, maksudnya kayak kita gitu, caranya. Kenapa? Waktu-waktunya habis untuk ini. Misalnya Imam Syafi'i sama putrinya Imam Ahmad diteliti. Apa sebabnya? Karena setiap kali Imam Ahmad dalam doanya itu tidak lepas nama Imam Syafi'i yang disebut untuk didoakan. Ini orang kaya apa sih Imam Syafi'i? Makanya akhirnya apa jemaah sekalian? Akhirnya pas lagi datang nginep gitu, dilihat tidur tengah malam, nggak sholat malam. Dilaporkan kepada Imam Ahmad, orang yang kamu doakan tiap hari tidur gitu. Ternyata apa jemaah sekalian? Imam Syafi'i ketika dikonfirmasi sama Imam Ahmad, aku tidak tidur, aku membahas ilmu 70 permasalahan dalam semalam. Jadi itu waktu-waktunya banyak digunakan untuk ilmu. Maka orang yang istiqomah itu bukan orang yang harus persisten dengan satu amal, enggak. Tapi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Contoh, Pak. Habis subuh misalnya sampean biasa ngaji. Tapi ternyata habis subuh ada tamu. Ya. Terus sampean mau ngaji terus. Nanti enggak istiqomah katanya. Ya, padahal menghormati tamu juga wajib. Ya. Maka menemui tamu itu bagian dari istiqomah. Istiqomah itu berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Bukan terus-terusan gitu. Karena semuanya penting. Ngaji penting, tapi menghormati tamu penting. Yang penting kita berada di amalan-amalan penting, bekal-bekal penting yang bisa dibawa ke akhirat. Menghormati tamu bisa dibawa ke akhirat. Ngaji bisa dibawa ke akhirat. Nah, sama misalnya majelis taklim di sini bisa dibawa ke akhirat. Tapi pulang dari majelis taklim tidak mendengarkan karena menyiapkan sesuatu di rumah untuk nganter anak, untuk persiapan kerja juga bisa dibawa ke akhirat asalkan niatnya sama. Jadi gitu. Yang kedua adalah hanya membawa bekal yang sangat penting. Yang ketiga, orang musafir, kalau sampean Pak ngadain perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, nyampe Semarang, sampean berhenti, sampean lihat jam, kira-kira yang sampean lihat itu waktu yang dipakai dari Surabaya atau sisa waktu yang masih dibutuhkan sampai ke Jakarta? Yang mana? Yang kira-kira jadi fokus sampean yang mana? Sisa waktu yang kurang berapa lagi ya? Berapa lama lagi? Itu cara berpikir orang musafir. Jadi musafir itu berpikirnya kurang berapa lama lagi ke Jakarta. Jarang berpikir sudah habis berapa waktu dari Surabaya ke Semarang. Kan gitu lah ya. Sampean kalau perjalanan pasti yang ditanya adalah kurang berapa menit lagi, kurang berapa jam lagi, kurang berapa detik lagi, misalnya begitu. Misalnya mau sholat juga ya, kurang berapa detik lagi, kan gitu ya. Itu cara berpikir musafir. Berbeda dengan cara berpikir kita di dunia. Kita di dunia berpikirnya apa, Pak? Berapa lama waktu yang telah dipakai di dunia? Coba kalau ibu ngadain ulang tahun, yang diingat itu, wah, ulang tahun yang ke-40 misalnya gitu ya. Berarti yang dipikirkan oleh dia adalah waktu 40 tahun yang telah digunakan di dunia. Dia pernah nggak berpikir
Kalau sudah 40 tahun, berapa lama lagi dia? Enggak kan? Jarang. Sampai misalnya hari ini berumur 60 tahun misalnya. Pernah enggak berpikir berapa lama lagi dah? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Jarang. Tapi kalau musafir, pasti pertanyaannya adalah berapa lama lagi akan sampai. Nah gitu. Sedangkan kita berapa lama yang telah kita gunakan di dunia. Makanya orang-orang biasanya selalu ingat masa lalu. Iya. Oh, kalau sudah sepuh ini kan gampang cerita. Saya dulu kan gitu ya Pak ya. Saya dulu waktu saya masih muda, kira-kira begitu. Karena yang diingat adalah masa lalu gitu ya. Sedangkan musafir itu sudah melupakan yang masa lalu, dia hanya ingat berapa lama lagi saya akan sampai di tempat tujuan. Sekarang, maka kata Nabi, coba kamu kalau hidup di dunia berpikir seperti orang musafir. Kalau sudah umur 40 tahun, berapa lama lagi? Jadi dalam pikiran seorang musafir, misalnya anak kuliah, berapa lama lagi akan lulus? Setelah lulus, nah, apa maknanya Pak? Bertambah dekat kepada tujuan. Sampean misalnya naik jabatan, setelah 10 tahun atau 5 tahun bekerja di perusahaan, apa maknanya naik jabatan? Naik jabatan itu berarti lebih dekat kepada tujuan dibanding sebelum naik jabatan. Lebih dekat kepada kematian. Ya, misalnya sampean ngomong, alhamdulillah saya sekarang sudah berumur 65. Enggak terasa ya, kemarin saya 60 gitu. Apa maknanya? Maknanya 65 lebih dekat kepada tujuan. Cuma kita itu jarang sekali berpikir seperti itu. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang bertakwa itu adalah wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat itu sangat-sangat yakin. Maka kata Rasul, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah memutus tali, mengingat pemutus tali kelezatan, pemutus kelezatan. Yaitu kematian, tujuan hidup, tujuan akhir. Guys, kalau sudah ingat mati Pak, sampean nggak selera bertengkar sama tetangga, nggak selera bertengkar di pengadilan sampai berbulan-bulan. Kalau sudah ingat mati, nasihat-nasihatnya kalau orang sudah ingat mati itu menggetarkan. Kemarin saya lihat presiden kita itu menasehati para pemimpin Arab untuk bersatu. Karena mungkin dia sudah merasa tua, sudah dekat, mau apa lagi gitu di hari tua seperti ini. Sudah dekat mati. Maka nasihatnya orang-orang sepuh-sepuh itu seperti nasihat Nabi Yakub kepada putra-putranya. Ya, bukan nasihat begini, nah rumah di sebelah sana untuk kamu, rumah sebelah sana untuk kamu. Nasihatnya Nabi Yakub itu, ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku mati, kamu akan nyembah siapa? Ya, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Maka kita ini mengingat kematian. Hidup ini terasa singkat Pak, terasa panjang. Coba Pak, kalau sampean buka Google Pak ya, Google sini Jakarta itu kalau zoomnya kecil, pendek nggak Pak? Pendek, iya kalau zoom kecil. Tapi kalau di zoom besar, sini menanggal, panjang nggak? Panjang, gitu ya. Kalau di zoom besar. Nah orang-orang yang menganggap bahwa hidup di dunia itu panjang, terlalu ngezoomnya terlalu besar, mandang dunia itu terlalu dekat, gitu. Sehingga hidup menjadi terasa panjang, 60 itu terasa panjang. Tapi kalau zoomnya kecil Pak, ya tiba-tiba 60 tahun itu sangat pendek. Ternyata lebih lama nanti di fase selanjutnya. Masih ada lagi ya di zoom kecil itu. Ya diperkecil lagi.
Oh, ternyata perjalanannya cuma setitik ya di dunia ini, 60 tahun. Setelah itu di bawah tanah berapa tahun? Ribuan tahun lagi ya di alam barzakh. Setelah itu bangkit yaumul qiyamah, yaitu hari berdiri, yaumul hisab, yaumul mahsyar. Panjang lagi Pak, dalam riwayat itu 40 tahun di padang mahsyar, yang setengah hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun. Berdiri begini Pak selama 40 tahun Pak, mengharap keputusan dari Allah. Jadi berdirinya, kalau sampean Pak sekarang berdiri dari lahir sampai wafat 60 tahun, itu pendek. Dan itu capek. Tidak ada yang ada tetangga nggak bisa tidur Pak, berdiri terus Pak. Beratnya luar biasa. Hanya dioperasi ke Solo. Itu padahal berdiri sebentar. Apalagi nanti berdiri di padang mahsyar. Maka ngezoomnya itu terlalu dekat sehingga yang pendek terasa panjang. Tapi kalau sampai ngezoomnya terlalu jauh, Jakarta, Surabaya, Jakarta pendek karena masih ada perjalanan lagi yang lebih jauh ke Mekah, kemana? Ke Amerika, yang lebih jauh lagi. Makanya hidup ini jangan terlalu ngezoom dekat, zoomnya dari jauh, melihat dunia, kehidupan itu yang ketiga. Jadi kenapa Rasulullah SAW luar biasanya Nabi ini? Nabi hanya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Satu, supaya ketergantunganmu kepada Allah setiap saat terhubung. Yang kedua, supaya engkau hanya berpikir membawa hal-hal yang sangat penting saja. Yang tidak penting jangan kamu bawa, jangan kamu kerjakan. Kalau kau mencari dunia, jadikan dunia itu menjadi hal yang sangat penting, yaitu menjadi sarana amal kebaikan, amal soleh. Itu jemaah sekalian. Yang ketiga, apa yang ketiga jemaah sekalian? Hanya berpikir sisa waktu yang akan datang. Coba misalnya, anak saya sukses, sudah lulus kedokteran. Berarti lulus kedokteran dibanding 4 tahun yang lalu sudah lebih dekat dengan kematian. Ya, alhamdulillah anak saya sudah lulus pesantren. Lulus pesantren berarti sudah lebih dekat lagi dengan kematian. Itu mana? Ya, alhamdulillah saya hari ini dapat sertijab naik jabatan. Naik jabatan artinya lebih dekat dengan kematian. Alhamdulillah bisnis hari ini lancar hari ini lebih dekat dengan kematian. Maka tiba-tiba orang musafir hanya berpikir sisa waktu, berapa lama lagi hidup di dunia. Kita pernah membahas dulu Pak, bahwa hidup kita itu nggak pasti kan. Ya. Ibarat ujian ya. Ibarat ujian, pengawas masuk kelas lalu membagi kertas ujian, disuruh ngerjain. Pasti pertanyaannya, berapa lama Pak ngerjainnya Pak? Gitu ya. Maka pengawasnya ngomong, kapan kertas aku ambil berarti selesai waktu ujian. Maka diambil kertas. Ternyata yang lain enggak Pak, acak gitu ya. Tiba-tiba ada tetangga yang sudah diambil kertas ujian. Ya. Tapi yang lain santai. Oh, belum lah, aku belum kebagian. Gitu ya. Belum bagiannya. Kadang kita merasa Pak, bawa kubur itu, bawa mayat itu sih santai, enggak, masih lama perasaannya gitu ya. Nah semestinya kan mengingatkan kita setiap ada orang mati, ntar lagi berarti aku ini. Jadi cara berpikir musafir seperti itu jemaah sekalian. Yang berikutnya, jadi cara berpikir musafir yang ke berapa ini sudah? Yang keempat ya. Jadi
Iya. Nah, yang keempat, kalau sampean ke Jakarta, apa sampean jalan terus, Pak? Enggak kan? Sampean pasti akan berhenti di mana? Rest area. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Istirahat. Istirahat kan lapar nih. Untuk makan, menguatkan lagi badan. Yang kedua misalnya bensinnya mau habis, maka isi bensin atau dan seterusnya gitu ya. Isi BBM. Tujuannya apa? Masuk di rest area. Tujuannya untuk menambah bekal perjalanan. Menambah bekal perjalanan. Sama dengan ini. Kayak baterai lah. Kalau nanti kan mobil listrik, Pak. Iya. Oh, baterainya tinggal dikit. Segera berhenti di rest area, ngecas. Agar baterainya penuh lagi, berangkat lagi. Maka seorang mukmin di dalam berpikir seperti orang musafir itu harus banyak berhenti di rest area untuk ngecas, Pak. Jangan jalan terus, capek. Bisa mogok di perjalanan. Nggak nyampe ke tempat tujuan. Maka di mana tempat seorang mukmin ngecas? Nah, di mana, Pak? Ya di sini nih, di majelis ta'lim. Maka keluarga diri kita kalau banyak masalah, itu tandanya baterainya mau habis. Ya, tengkar terus, itu baterainya mau habis, Pak. Gitu ya. Musuhan, nggak ada pernah akur, itu baterainya mau habis. Berarti butuh ngecas. Ya, ngecas di majelis taklim, ngecas datang ke ulama, gitu ya. Minta petunjuk, minta saran. Ngecas namanya. Hadir, berteman dengan orang-orang soleh, gitu ya. Untuk ngecas. Jadi jangan habiskan waktu kita dalam urusan dunia tanpa cas. Maka penting jemaah sekalian, saya kalau ada majelis taklim itu ingatkan, kalau sampean yang sergap ke majelis taklim, tolong jangan hanya sampean. Istrinya, mantunya, anaknya, itu diajak. Kalau nggak dicas, Pak, hanya sampean yang full, berat. Kalau bisa seluruh anggota keluarga kita full terus baterai energi kebaikan, energi ibadahnya full terus, gitu ya. Maka seorang mukmin berpikir tempat ngecas. Nah, ngecas kita minimal 5 kali dalam 1 hari, yaitu sholat. Ya. Yang kedua majelis taklim, tambahan-tambahannya. Sholat sunnah dan lain sebagainya. Itu tempat-tempat ngecas di mana kita menguatkan energi di dalam perjalanan menuju akhirat. Kira-kira itu jemaah sekalian, yang terakhir, yang kelima ya. Cara berpikir musafir yang kelima itu berpikirnya ke rumah tuh. Sampean kalau perjalanan, Pak, ingat rumahnya enggak? Pasti pingin pulang, kan gitu ya? Pingin cepet-cepet pulang. Maka seorang musafir itu ketika mengerjakan perjalanan, itu karena dia berpikir saya sedang mau pulang. Kemana rumah kita aslinya? Di surga. Rumah asli kita. Saya mau ke sana. Itu cara berpikir orang musafir. Jadi jangan berlama-lama di dalam urusan dunia yang nanti melupakan rumah asli. Ya. Maka seluruh pembekalan disiapkan ya. Mulai amal kebaikan kita untuk sampai kepada tujuan rumah asli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumah asli kita nanti insyaallah. Ya. Ada pertanyaan, Pak, sebelum kita tutup? Ini sudah habis insyaallah ya. Cukup ibu-ibu ya. Jadi orang yang otaknya membesar, apa tadi kuncinya? Lisannya mengecil. Gitu ya. Akan jadi orang cerdas.
Tapi kalau otaknya mengecil, lisannya membesar. Nanti sampean gurauin aja, Pak. Kalau ada lisan membesar di rumah gitu. Wah, kayaknya otak ini sedang mengecil gitu ya. Supaya bisa jadi bahan ketawaan, bercandaan, tetapi bobot gitu ya. Karena memang di dalam keluarga sunnahnya bercanda. Ya, dalam keluarga sunnahnya bercanda. Bapak-bapak yang terlalu strek itu nggak nyunnah. Bawaannya harus banyak bercanda yang baik gitu ya, bukan bercanda yang berlebihan sampai merendahkan orang, enggak. Bercanda yang baik. Ya kayak tadi itu. Kayaknya misal pahlawan, kata Ustadz kalau mulut membesar, otak mengecil gitu ya. Kalau otak membesar, mulut mengecil gitu ya. Nah, itu nanti iya juga ya. Jadi bercandanya orang alim itu beda. Bercanda dengan ilmu, penuh dengan ilmu canda. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cerdas lisannya padat. Ya. Dan Rasul SAW di antara ciri kecerdasannya adalah kalimat-kalimatnya padat, dalla wa qalla, sedikit tapi qalla wa dalla, mohon maaf saya terbalik, qalla sedikit, dalla tapi mampu menunjukkan dengan presisi gitu ya. Nabi hanya mengatakan kalau kamu hidup di dunia jadilah seperti orang musafir. Apa alasannya? Hikmahnya apa? Musafir luar biasa. Satu, karena ketidakpastiannya tinggi, bergantungnya kepada Allah sangat tinggi. Yang kedua, karena orang musafir itu pasti hanya membawa bekal-bekal penting, yang tidak penting tidak dibawa. Nah, mulai sekarang kita berpikir mana bekal yang penting. Yang ketiga, musafir itu hanya memikirkan sisa waktu, bukan waktu yang telah digunakan. Ya, berapa menit lagi, berapa jam lagi sampai ke tempat tujuan. Maka kita juga mulai hari ini, dan saya juga berlatih, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, berpikir berapa lama lagi saya akan habis waktunya di dunia ini. Yang keempat, apa Pak? Yang keempat Pak? Ya. Yang keempat apa? Biar kita ingat-ingat pulangnya nanti ya. Yang keempat adalah berhenti di rest area. Maka selalu mencari tempat-tempat yang menguatkan energi iman kita. Ya, kalau banyak masalah dalam rumah tangga dengan orang lain, berarti energi imannya sedang lemah, maka butuh tempat pengecesan. Ya, yaitu sholat 5 waktu, baca Quran, hadir majelis ta'lim, bertemu dengan orang-orang yang alim, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima adalah cara berpikir orang musafir, pingin pulang ke rumah aslinya. Ya, pingin pulang ke rumah aslinya karena rumah aslinya paling adem, kecuali rumah aslinya penuh neraka. Maka dia pingin jalan-jalan terus. Tapi rumah asli kita, rumah asli yang sangat adem, yaitu sorga. Maka kita setiap saat hanya berpikir sorga. Ada seorang ustazah di kisahnya di Jogja itu, kalau ngobrol itu mesti ada sorganya Pak. Kalau ngobrol dengan orang itu, ngobrol apa saja, pasti ada kalimat sorga. Nah, itu berarti ingatannya ke rumah asli sangat luar biasa. Mau ngomong apa itu pasti ada kalimat sorga. Sampai diteliti sama teman-temannya, ini mesti ada kalimat surganya. Wafat kalau nggak salah sekarang itu. Jadi luar biasa jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah dan menguatkan energi iman kita hari ini untuk beramal kebaikan, hal-hal yang penting yang bisa kita bawa di akhirat. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.